Sekarang mungkin apa yang kira-kira lu mau sampaikan ke presiden, siapa tahu didengar ya, agar semuanya menjadi lebih baik, bro. Gini, mengenai jebolnya market ini hari, ya kan, yang saya sudah prediksi 2-3 minggu yang lalu, please listen to me. Sampai sekarang nih, rupanya tuh udah jebol tuh, nggak dengerin saya kan? Ya, saya tidak ngomong kosong. Kenapa bisa terbukti? Karena saya bicara berdasarkan fakta dan logika. Ya kan, kalau saya pengen jabatan ngapain saya ngomong sekarang? Ya, nggak dapat jabatan apa-apa, kan gitu ya? Halo Sobat Sip, hari ini untuk pertama kalinya sejak COVID-19 IHSG ambruk 5% lebih, bahkan sempat kena trading halt. Sesuatu yang ya membuat kita pelaku di pasar modal pasti puyeng ya. Dan untuk mengupas ini saya mendatangkan satu narasumber yang nyentrik. Beliau seorang ekonom sekaligus pelaku pasar modal dan mantan anggota Dewan Pakar ya bro. Betul. Ya. Nah, hari ini kita akan kupas habis mengenai kenapa IHSG ambruk. Tamu kita yang kali ini seseorang yang lagi viral saat ini. Karena banyak pendapat-pendapatnya yang lugas, yang banyak sekali orang merasa dia kontroversial. Tapi saya sudah mengenal sobat saya ini 15 tahun lamanya. Dan memang sosok ini memang dari dulu saya mengenal beliau orang yang lugas, yang penting semuanya berdasarkan fakta. Pagi bro. Pagi. Gimana kabarnya Prof Ferry? Thank you very much for inviting me. Gua yang thank you bro. Setelah 15 tahun ya kita nggak ketemu gara-gara lu ke Kalimantan handphone lu hilang tuh. Iya betul. Kita ketemu lagi pada saat yang sangat kritikal. Ya kan? Dan ada momentum untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Iya, saat ini banyak pelaku pasar modal yang pasti gelisah bro. Udah jelas. Iya. Nah itu sebetulnya gini, kalau lihat podcast saya udah ramalkan sejak 2-3 minggu 4 minggu yang lalu. Jadi kalau ini hari klimaksnya sampai disuspend ya tadi ya, karena minus 5% lebih. Padahal itu udah ada istilahnya udah ada masa silamnya, ya kan? Masa silamnya adalah pertama kali. Jadi secara beruntun ya kita bahas ya. Pertama kali adalah sejak munculnya ide mendirikan Danantara. Itu the root of all evil yang pertama kali ya kan, dengan di dalamnya super holding ini yang ada di dalamnya adalah bank-bank ya kan, BNI, Mandiri, BRI ya kan, selebihnya Pertamina, PLN, Main ID sama Telkom ya kan. Nah pada saat itu market sudah mulai gelisah dengan menjual saham-saham bank ya kan. Betul. Telkom juga kena. Ya kan ya. Nah, karena mereka takut, ya kan, mereka takut ini binatang apa ini yang namanya Danantara, ya kan, ya yang menggema-gemakan katanya punya aset sampai 14.000 triliun totalnya ya, 900 miliar US dollar, ya kan. Impiannya jadi lebih gede dari Temasek ya. Jauh lebih gede dari Temasek gitu kan ya. Nah ini sebetulnya saya sudah bilang ya kan, even pada waktu saya masih di Dewan Pakar Prabowo ya, mendengar ide mendirikan Danantara, saya bilang this is dangerous game. Ini adalah permainan yang berbahaya, ya kan. Apalagi dibilang ini kayak Temasek, Anda tidak paham Temasek. Ya kan, ini bukan Temasek nih, ini brengsek, ya kan. Nah akhirnya apa yang saya ramalkan bahwa ini a bad idea, ini didirikan oleh orang-orang yang tidak paham ekonomi dan bisnis, ya kan, dan akibatnya menjadi bencana. Ya, bencananya adalah ini hari yang kita lihat market drop sampai DPR datang ya, Bursa Efek Jakarta gitu kan ya, untuk menenangkan market. Memang bouncing back akhirnya gitu kan, setelah turun 6% lebih gitu kan ya. Tapi bouncing backnya itu juga kita nggak tahu apakah besok bisa bouncing lagi back atau malah turun lagi, kita nggak tahu ya kan. Bisa juga tadi karena too low ya kan, akhirnya orang nyerok di bawah gitu. Poinnya adalah overall sentimen masih negatif. Ya kan. Nah poin pertama adalah Danantara, saya udah bilang ini akan menjadi satu binatang liar ya kan, karena isinya kembali lagi bank ya kan. Dan saya sempat mengungkapkan ide saya di Dewan Pakar untuk tidak memasukkan bank ke dalamnya ya kan. Dan lucunya lagi setelah saya bilang begitu, kalau nggak salah di salah satu video Pak Rosan yang menjadi CEO-nya pernah bilang juga ya kan,
bahwa kita tidak akan mengambil dana dari bank. Ya. Lah, saya bilang, ya kan, kalau memang tidak mengambil dana dari bank, kenapa bank tidak dikeluarkan? Ya kan, ini kan aneh, gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah, ini kesalahan yang paling fatal adalah kesalahan institusional, ya kan. Platformnya sebetulnya ini bukan super holding. Kalau mengacu kepada ide-ide Pak Sumitro Joyo Hadikusumo untuk mengelola dividen BUMN, ya kan, cukup semacam special purpose vehicle semacam INA, bukan super holding. Sebentar bro, gua mau tanya nih, ini kan banyak audiens gua nih, yang mana orang awam bro. Iya. Nah, apa sih bedanya antara super holding dengan SPV? Yang Beda jauh. Jadi gini, kalau super holding itu udah jelas ya, adalah kembali lagi anak-anak perusahaan ya, atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya ya, di dalam super holding itu biasanya perusahaan-perusahaan yang juga holding dari perusahaan-perusahaan lain. Ya. Misalnya Main ID, ya kan tuh betul. holding, ya kan? Holding dari Antam, dari Timah, dari perusahaan-perusahaan tambang lah ya. Tambang, ya kan, ini super holding bos, Yes. ya kan ya. Nah, yang namanya super holding itu base-nya adalah bukan project. Nah ini kan mau bikin project nih. Hilirisasi A, hilirisasi B, ya kan, seperti nikel ya, nanti mungkin boksit, ya kan, bangun pabrik baterai, lantas bangun katanya refinery, kilang minyak dan segala macam. Ini project base. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada Temasek, adanya super holding yang namanya Temasek itu karena setiap business unit yang ada di dalamnya sudah making money, sehingga money yang abundant ini harus diinvestasikan. Misalnya dia kasih capex ke company A yang kelihatan growing, ya kan. Nah kalau tidak ada kesempatan di dalam company yang ada di dalamnya, mereka bisa beli saham yang di luar super holdingnya, ya kan. Misalnya beli saham Apple, Nvidia, Google, ya kan, whatever, ya kan ya. Nah kalau ini kan tidak, ya kan. Ini tujuannya adalah dengan mengumpulkan aset yang katanya sampai 14.000 triliun jumlahnya, mereka bisa melakukan sekuritisasi. Artinya apa? Jaminan aset ini menjadi jaminan, lantas mengeluarkan surat utang. Ya kan? Nah pertanyaannya adalah siapa yang mau memberikan utang dengan aset-aset yang notabene BUMN bernama buruk, ya kan? BUMN adalah sapi perah, sarang korupsi seperti Pertamina, ya kan ya? Nah dengan kondisi seperti itu, siapa yang mau minjemin duit? Ya kan? Nggak ada. Saya yakin tidak ada satupun investor yang waras akan meminjamkan uang kepada Danantara. Walaupun kemarin dipanggil-panggil, dipaksa Ray Dalio datang ya, ketemu presiden, ya kan, buat meyakinkan masyarakat. Buat meyakinkan masyarakat. Nah, tapi masalahnya ya Ray Dalio sendiri invest nggak di Danantara? Kan nggak ketahuan, dan mungkin juga nggak gitu ya. Yang namanya diundang basa-basi, dia datang ya dia ngomong baik lah, ya kan ya, bahwa Danantara begini dan begitu gitu loh. Itu yang pertama. Jadi kalau dilihat dari institutional platformnya salah. Kalau tujuannya adalah mengacu kepada ide-ide Pak Sumitro Jaya Hadikusumo tahun 80-an untuk mengelola dividen dari BUMN. Yang lebih tepat adalah INA, ya kan? Nah kalau INA ini bisa project base, artinya ada duit pemerintah chip in di dalamnya, dia gandeng swasta atau investor asing untuk membangun suatu proyek, misalnya tol, pelabuhan atau infrastruktur yang lain bos, bukan super holding, ya kan? Itu satu. Nah, INA SPV ya. INA SPV. Jadi bagi sobat SIP, Anda tahu sekarang bedanya antara super holding sama SPV. Ya. Jadi kalau saya misalnya mau membangun suatu katakanlah industri turisme, misalnya ya. Ini industri turisme saya lihat di Indonesia Timur tuh cakep bos. Ya kan ya, lautnya oke, keren. Ya kan, bule-bule kalau kayak orang udah bosan juga ke Bali gitu loh. Betul. Nah saya bikin SPV bos, yang namanya misalnya Tourism Fund. Ya bukan super holding. Nah ini memang tujuannya adalah untuk menggarap suatu proyek. Ya kan ya. Nah di situ misalnya kalau negara misalnya atau dari dividen yang dihasilkan BUMN bisa masuk ke situ 20%, 30%, 70% saya leverage. Misalnya dengan menggandeng investor asing. Ya kan, untuk sama-sama kita membangun tourism industri di Indonesia. Begitu juga dengan Green Fund yang saya bangun untuk membangun ekosistem, ya kan, mangrove, hutan, ya kan, hutan bakau, ya kan, alga, ya kan, whatever lah ya. Nah, ini tujuannya kembali lagi untuk membangun project, jadi project base, bukan super holding. Ya, jadi salah. Nah, yang kedua, lebih parah lagi adalah manpower.
Ya, manpowernya di situ kita lihat nama-nama yang bau politiknya tuh kental, ya kan? Rosan, biar bagaimana tidak bisa dilepaskan bahwa dia ketua TKN Prabowo, ya kan? Pandu tidak bisa dilepaskan dari bajunya sebagai AA, keponakannya LBP, ya kan? Erik ya udah jelas lah ya. Nah ini tidak boleh, ya kan? Karena apa? Karena orang curiga, loh emangnya nggak ada profesional yang lain? Kan banyak, ya kan? Ini Seperti ada, siapa bro? misalnya. Saya udah sebut lah misalnya seperti Glenn Yusuf, Agus Marto, ya kan Rida nih yang sekarang di INA misalnya. Itu profesional yang canggih, ya kan kita nggak usah ragu. Yonan, ya kan. Ya. Nah, ini semua memang punya track record bagus, namanya bersih, ya kan. Nggak ada noda hitam di sepanjang perjalanan karirnya. Nah ini untuk menambah kepercayaan masyarakat kepada adanya Danantara. Bahkan pada waktu itu pernah yang pertama kali bukan Pak Rosan, malah Pak Mulyaman Hadad. Saya pun bilang di WA Grup Dewan Pakar, Pak Mulyaman Hadad bukan orang yang tepat. Saya orangnya spontan ya. Pak Mulyaman ini juga baca, ya kan ya. Karena apa? Pak Mulyaman Hadad tidak pernah punya exposure di big corporate, ya kan. Beliau regulator, ya kan ya. Nggak taunya Pak Mulyaman Hadad digeser oleh Rosan yang bau politiknya lebih kencang. Pak Mulyaman Hadad nggak bawa politik, cuman saya bilang tidak tepat, ya kan? Ini malah Rosan yang bau politiknya sangat kental sekali. Nah dengan kondisi tadi bahwa institutional platformnya tidak tepat, udah salah, bukan super holding yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah SPV. Yang kedua orang-orangnya juga yang di mata masyarakat mencurigakan. Nah ini mau apa? Udah gitu lebih mencurigakan lagi, Rosan merangkap jabatan. Satu sebagai Menteri Investasi, regulator, satu sebagai CEO Danantara, operator. Ini bagaimana? Kan ini semua seolah-olah masyarakat you want to cheat me ya. Kan gitu, Anda mau ngebohongin saya. Market nggak bisa dibohongin bos. Ya kan, market sangat rasional. Ya kan, nah ini sih mendingan gue buang. Sampai akhirnya klimaksnya adalah tadi. Nah klimaks tadi dipicu oleh isu bakal mundurnya Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani ini memang kalau saya lihat sih under pressure sekali. Karena apa? Saya sebagai Menteri Keuangan pasti ngurusin budget, alokasi dana. Dan Anda tahu program yang paling memakan budget sangat banyak itu sebetulnya adalah makan bergizi gratis, MBG. Ya kan, ketua BGN-nya sebagai operator pernah bilang, kita butuh 25 triliun tiap bulan untuk mengcover seluruh Indonesia makan bergizi gratis. Maka tidak bodoh. Ini program apaan kayak begini? Udah tahu pertama nggak punya duit, ya kan? Yang kedua tidak ada manfaatnya. Sama sekali ini pemborosan yang sangat dahsyat. Saya berani bilang pemborosan yang sangat dahsyat, ya. Sampai anak-anak yang mampu pun dapat, misalnya di kota-kota besar ya bos ya. Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan atau kota-kota yang lebih kecil yang basically tidak pernah meminta dan tidak juga membutuhkan makan bergizi gratis, ya kan? Jangan anggap Indonesia ini kayak Bangladesh tahun 70-an, semua kekurangan gizi. Kan tidak begitu, ya kan? Nah, kan alasannya juga stunting katanya. Loh, stunting ini tidak bisa diobatin. Ya kan stunting itu udah dari perut ibu, ya kan dia udah terbentuk sampai balita dan setelah anak itu kena tidak bisa dikasih makan gizi lantas dia tidak stunting lagi. Dia akan terus karena kemampuan kognitifnya sudah terbentuk sebagai anak yang stunting. Ya kan gitu ya. Jadi tidak ada juga alasannya kenapa harus jor-joran dengan makan bergizi gratis ini. Saya kasih ide, bikin aja sistem voucher. Ya kan, sistem voucher dan untuk anak-anak yang memang di daerah-daerah tertinggal dan memang membutuhkan. Kalau lebih selektif ya? Lebih selektif. Dan itu paling cuma 10 T sampai 15 T yang dibutuhkan. Tidak sampai 300 T seperti yang diomongkan. Nah ini membuat market kan takut. Ini program segini besar biayanya 300 T. Sementara kita tidak punya uang. Dan seolah-olah pemerintah tidak mau ngerti bahwa kita tidak punya uang. Kelihatan sekali Sri Mulyani pasti mundur. Ya kan dengan kayak begini ini paksaan yang luar biasa. Dan saya pun kalau jadi Sri Mulyani sebagai Menq, saya bilang Pak Presiden terima kasih, saya mundur, saya tidak sanggup menjabat sebagai Menq ya dengan kondisi seperti ini. Ya kan ya. Nah itu wajar sekali, makanya saya bilang survei yang mengatakan kepercayaan publik 80% terhadap presiden baru ini, itu surveinya siapa? Ya kan? Itu kan masyarakat kelas bawah yang dikasih makan lantas dia bilang oke, saya setuju ya kan. Tapi investor when they deal with money, dia bilang ini nggak bisa gue percaya. Makanya ambruk lah. Dan ironisnya tadi pada saat market di Asia itu hijau semua, kita malah sampai drop 6% loh.
ya sampai disuspend. Betul. Gitu bos. Itu konklusi saya mengenai jebolnya market ini hari, ya kan, yang saya sudah prediksi 2-3 minggu yang lalu, maka market ini tinggal menunggu waktu akan jebol. Kenapa? Pertama udah di downgrade market kita, ya kan, kemarin udah ada prelude-nya bos, bukan karena ini hari tiba-tiba jebol. Prelude-nya adalah Morgan Stanley, ya kan, dia downgrade, ya kan, pasar obligasian, pasar saham kita. Yang kedua Goldman Sachs, ya kan, juga mendowngrade. Ini saya bilang, kita tinggal menunggu satu percikan yang namanya sovereign rating kita. Kalau sovereign rating kita di downgrade 1 notch dari triple B, ini bisa kabur loh dolar ke 20.000 dan indeks bisa jebol ke 4.000, 5.000. Tapi untungnya kemarin Fitch masih walaupun tanpa komentar banyak ya, saya belum lihat komentarnya banyak, mungkin juga ada istilah begini, menenangkan market juga bisa aja. Saya dari 3 rating agency yang paling saya percaya S&P sama Moody's ya, terus terang ya, saya pelaku pasar, saya kadang-kadang tidak setuju juga dengan pemberian Fitch dan buktinya kan jebol, ya kan tadi ya. Nah jadi gini. Kembali lagi, ya kan, market punya alasan kenapa jebol, ya kan, jangan selalu di counter sampai ada tuh yang istilahnya relawan Prabowo Gibran tuh ya mengejek saya. Kata FL tapi ini faktanya. Kata FL ini faktanya. Tadi saya bilang faktanya ini ya market jebol, bukan kata FL. Ini ada para penjilat yang mau menyelamatkan Danantara. Ini saya yakin ini para penjilat ya. Sedangkan saya ngomong berdasarkan fakta dan logika. Ya kan? Nggak ada saya punya iming-iming lain selain fakta dan logika. Juga kalau Anda bilang saya sakit hati nggak dapat jabatan, siapa bilang saya nggak pengen jabatan? Nggak ada itu. Kalau saya pengen jabatan, saya sampai sekarang duduk diam karena ini masih bergulir ya. Bakal diganti siapa? Ya kan? Saya udah final. Ini salah. Tapi ada yang bilang lu katanya nggak nasionalis bro. Ya, masalah nasionalis itu apa yang dimaksud dengan nasionalis? Ya kan? Kalau gua ngomong berdasarkan fakta apa gua nggak nasionalis? Justru nasionalis ya sebenarnya ya. Kan justru ngasih usulan masukan ya. Saya tidak mau menjatuhkan presiden, saya tidak mau menjatuhkan pemerintah, saya udah kasih tahu alasannya, please. Ya, ini kebijakan ini tidak baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Pak Presiden ini jatuh atau goyang, pemerintah ini goyang, yang terjadi kita di capital market tahu bos, political instability, ya kan? Kalau terjadi political instability, dolar ngacir, kita juga yang rugi. Oleh karena itu saya ngotot, ya kan, omongan saya yang berdasarkan fakta dan logika ini untuk menjaga presiden agar tidak goyang. Please listen to me. Please listen to me. Sampai sekarang nih rupanya tuh udah jebol tuh. Nggak dengerin saya kan? Saya udah bilang ini bakal jebol. Apalagi kalau sovereign rating kita ini di downgrade. Selesai Pak. Selesai bos. Jadi apa yang saya katakan begini kembali lagi. Anda mau nuduh apa macam-macam sama saya. Dan apa yang saya omongkan terbukti. Ya saya tidak omong kosong. Kenapa bisa terbukti? Karena saya bicara berdasarkan fakta dan logika. Ya saya tidak punya pretensi apa-apa, saya tidak punya pretensi atau tendensi ingin dapat jabatan. Sebab kalau saya ingin dapat jabatan, saya tidak bicara sekarang. Semua masih bisa berubah ini, ya kan? Mau menteri, mau komisaris masih bisa, ya kan? Kalau saya pengen jabatan, ngapain saya ngomong sekarang? Kalau saya ngomong sekarang kan pasti at stake saya, ya nggak dapat jabatan apa-apa, kan gitu ya. Nah, sekarang mungkin apa yang kira-kira lu mau sampaikan ke presiden, siapa tahu didengar ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan agar semuanya menjadi lebih baik, bro? Gini, cuma 2 poin yang menjadi perkara besar, yaitu yang akhirnya menggerogoti APBN kita. 2 poin itu, yang pertama adalah makan bergizi gratis, yang jumlahnya sangat fantastis. 82 juta manusia mesti di cover, dan jumlahnya bisa menjadi 300 triliun. Ini kan dari 71 triliun naik 171 triliun dan bisa sampai ke 300 triliun. Ini bencana awal bos. Ya kan? Karena apa? Karena kita tidak punya duit. Ya kan? Utang jatuh tempo 800 triliun. Defisit udah 616 triliun. Kemarin pendapatan pajak juga drop 30 triliun. 30%. Ya kan? Siapa yang percaya sama Indonesia kalau kayak begini? Ya kan? Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Presiden adalah bekukan atau rasionalisasi makan bergizi gratis. Cukup dengan sistem voucher,
dan berikan kepada anak-anak yang berada di daerah tertinggal dan memang mereka yang membutuhkan. Ya kan, jangan dijadikan proyek ya kan untuk bagi-bagi rezeki kepada lapisan-lapisan tertentu di dalam masyarakat. Ya kan, ini harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Menurut saya cukup 10 sampai 15 T, tidak 300 T. Ya kan? Yang kedua, kalau mau dibikin 300 T itu tidak adil. Karena orang-orang yang tidak meminta, orang-orang yang mampu anak-anaknya itu tidak perlu makan bergizi gratis. Anda kasih gratis berarti Anda tidak adil. Sama kayak BBM, subsidi BBM kan Anda komplain. Ya kan, kok yang mampu juga ikut menikmati subsidi. Nah, kalau BBM dikomplain, kenapa ini makan bergizi gratis disengaja? Kan ini ada pertanyaan, ada apa di balik proyek makan bergizi gratis ini? Ya. Apa ada bagi-bagi rezeki? Kan gitu. Ya. Nah, itu satu. Kepada Pak Presiden saya minta makan bergizi gratis cukup budgetkan 10 sampai 15 T dengan sistem voucher, administrasinya lebih gampang, BPK juga bisa ngontrol dengan gampang, ya kan? Dan ini memang tepat sasaran. Ya kan? Yang kedua adalah Danantara, ya kan? Kalau Danantara ini mau diteruskan, keluarkan bank-bank. Ya. Kenapa, Bro? Ya, kan sistemnya kris. Nah, mungkin banyak sobat sip yang juga nggak paham apa sih sistem kris itu dan kenapa lu khawatir banget tuh? Iya, simple. Sistemnya bisnis bank itu bisnis trust, Bos, kepercayaan. Anda akan taruh uang di bank itu karena Anda percaya bahwa uang Anda aman. Ya kan, dan bank itu kan modalnya cuma 10%, 15%, selebihnya adalah 85%, 90% yang dia kelola adalah dana orang. Dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga, dana kita nih sebagai deposan. Oleh karena itu, bisnis bank adalah bisnis yang paling most regulated. Ya kan, the most regulated sector adalah banking sector di dalam ekonomi. Itu paling diatur oleh negara. Kenapa? Karena kalau ada satu bank sakit, ya kan, nasabahnya merana. Orang nih nasabah bank lain juga bilang, oh jangan-jangan bank gue juga sakit. Karena kan bank saling interconnected di dalam transaksinya. Ya kan, ini nggak bisa nggak bohong nih. Yang satu ingusan, yang lain budukan nih bisa nih. Kan begitu. Nah itu sistemik risk. Mirip-mirip kasusnya Century ya? Ya kayak Century aja kan yang boleh dibilang kalau ngomong amount jumlah cuma 6,6 T sangat kecil. Tapi kalau you talk about Bank Mandiri, BNI, BRI, yang total asetnya ribuan triliun, ambruk bos, ambruk. Ada masalah sedikit aja, orang ras dia pindahin dananya ke bank lain, ya kan, apalagi ke luar negeri, liquidity kering, selesai bos. Tahun 98 terulang lagi, BLBI mungkin jilid 2. Nah ini makanya usul lu sebaiknya dikeluarin. Dikeluarin. Toh juga si ke CFO-nya, CEO-nya bilang kita tidak ambil duit dari bank, kita akan fundraising, misalnya mengeluarkan obligasi. Lo kenapa harus bank dibawa-bawa ke dalamnya? Kan nggak masuk akal. Udah lagi isu beredar, 3 juta rumah akan kita bangun. Nah, ARA sempat ketemu Pandu, ya kan, untuk membawa ini ke Danantara. Lah, siapa yang percaya? Duitnya dari mana? Dari PLN, dari Pertamina. Kan kagak, dari bank yang ada di dalamnya. Orang semakin worry, makanya saham bank dibanting habis-habisan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini nih, kita mulai berpikir sebagai seorang investor ya, Bro ya. Karena banyak daripada sobat sip di sini itu yang merupakan investor. Nah, mereka saat ini worried gitu. Nah, kira-kira dalam kondisi seperti ini yang pertama apa yang harus dilakukan? Dan kalau misalkan nanti ini bounce back, itu kira-kira gimana caranya, Bro, untuk bisa menilai saham perusahaan mana yang harus gua beli? Mana gimana caranya nganalisa gitu? Gini ya, kalau menganalisa saham tuh istilah begini, ada analisa teknikal, ada analisa fundamental. Ya kan, kalau saya spesialisasi di fundamental. Ya kan, saya lihat balance sheet-nya, income statement-nya, cash flow statement-nya, rasio-rasionya, matriksnya, maka saya dapat konklusi bahwa saham ini kemahalan atau kemurahan, kan begitu ya. Tapi dalam kasus seperti ini aja, Bro, ya kan, saya bilang mau technical mau fundamental, it doesn't work. Please believe me. Ya. Nah, jadi percayalah, market is unpredictable. Ini karena apa? Karena sekarang market dari risiko telah berubah menjadi uncertainty. Beda lah. Risiko masih measurable.
ya kan kita masih bisa bicara dengan statistik. Ya. Ya kan ya, probability-nya dia drop ke sekian, sekian ya kan ya, Ya. dengan normal distribution whatsoever ya, dengan VAR, value at risk ya Ya. kan, Discounted cash flow mungkin. Exactly ya kan, macam-macam. Tapi dalam keadaan uncertainty, orang tanya saya dengan jujur, saya tidak tahu apa yang harus terjadi. Cuman memang saya punya saham-saham yang memang tidak terpengaruh oleh situasi macam ini, ya kan. Nah, saham ini saya riding dia punya financial health, ya kan. Jadi bukan situasi. Saya lihatnya saham ini financial health-nya, kesehatan financial health-nya getting better and better and better and better, dan saya beli saham ini. Artinya acyclical. Indeks mau jebol mau apa, dia pasti tahan banting karena orang melihat bukunya, ya, bukan market. Ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita sebagai seorang investor yang masih belum paham Iya. nih, kalau mau belajar tentang itu? Kalau mau belajar tentang itu, saya kebetulan memberikan workshop ya. Ya, saya kasih benar-benar dari A sampai Z. Even orang yang awam pun saya guiding, tapi memang panjang. Ya, Nggak mungkin diomongin di iya, podcast ya. Podcast nggak mungkin. Nah, tapi saya sering memberikan workshop untuk mendidik. Bahkan banyak pengikut workshop saya yang akhirnya jadi analis ya di sekuritas, bahkan menjadi CEO juga ya kan, karena mereka bisa menilai apakah satu perusahaan ini baik atau buruk, growing atau shrinking, ya kan, sehat atau tidak, ya kan, kompetitornya bagaimana, sehingga posisi dia bagaimana. Itu fundamental analysis yang saya tawarkan kepada orang-orang yang mau ikut serta dalam workshop saya. Cuman memang panjang, durasinya tuh 1 hari minimal, 2 hari paling biasa gitu kan. Dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore ya kan. Besoknya juga dari jam pagi jam 5, dan selalu sifatnya praktis. Saya tidak ajarkan teori ya, saya bilang setiap peserta harus bawa laptop ya. Saya ajarkan bagaimana menggunakan Excel, membaca laporan keuangan dalam Excel ya kan, dengan segala macam rasio-rasio dan numbers-numbersnya. Jadi very practical, saya tidak ngomong teori. Download laporan keuangan emiten yang Anda inginkan dari Bursa Efek Jakarta. Melalui websitenya kita nilai perusahaannya kemahalan harga sahamnya atau tidak. Jadi sangat praktikal. Jadi konsepnya workshop ya bro. Workshop. Bukan cuma sekedar teori. Enggak ada. Saya tidak bakal orang tanya PPT-nya mana, PowerPoint-nya. Tidak. Saya tidak mengeluarkan PowerPoint. Yang saya kasih Anda adalah Excel. Oke. Jadi beda dengan kursus-kursus yang lain. Beda. Sama saya praktikal. Begitu selesai workshop saya yakin Anda bisa memvaluasi suatu perusahaan sahamnya kemahalan atau tidak. Oke. Kalau gitu kita buat bareng aja bro ya. Boleh. Kita buat di program pelatihan Merdeka. Iya. Nah, bagi sobat SIP yang kepingin untuk belajar langsung dengan Prof. Ferry Latuhihin. Nah, ini dia lulusan daripada Erasmus University, Belanda ya. Itu kalau Anda Google merupakan salah satu university number 1 ya di Belanda dan number 4 in the world ya. In the world. Nah, ini Anda bisa langsung belajar sama Prof. Ferry gimana caranya bisa mendapatkan saham-saham yang wonderful company, yang mana bisa beggar ya bro. Oke, bagi Anda yang kepingin, Anda bisa lihat linknya di kolom deskripsi. Nanti Anda bisa ketemu langsung sama saya dan Prof. Ferry Latuhihin. Yes. Ada pesan terakhir bro? Ya, nggak usah takut mengikuti workshop saya, karena saya juga tujuannya untuk yang sangat pemula pun, ya kan, saya akan bimbing pelan-pelan sampai paham. Ya, jadi nggak perlu latar belakang Anda apa, ya, mau antropologi, mau sejarah, nggak penting, nggak usah ekonomi. Yang penting Anda fokus pada saat saya mengajar dari A sampai Z. Saya yakin Anda paham. Oke. Thank you Bro Ferry atas sharingnya yang luar biasa hari ini. Ya, semoga kita semua akan menjadi tercerahkan nih ya. Dan semoga kita bisa terus belajar dan kita bisa cuan dari market. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Herman Mandikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.